Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashidatul Amini dari kelas Pendidikan Kimia 3A dengan NIM 11910722994. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fosfor. Sebelum saya menjelaskan tentang fosfor, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangoloan Soleman Ritonga selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas di mata kuliah kimiaan organik ini. Baiklah, kita masuk saja kepada materi kita, yaitu tentang fosfor. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fosfor. Fosfor ditemukan pada grup 15 atau golongan 5A dari tabel periodik. Tabel periodik adalah grafik yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur kimia yang terkait satu sama lain. Fosfor adalah bagian dari kelompok nitrogen bersama dengan nitrogen, arsenik, antimon, dan bismut. Selanjutnya kita akan melihat alotrop fosfor. Yang pertama, fosfor putih. Fosfor putih merupakan molekul dengan komposisi P4. Fosfor putih memiliki titik leleh rendah, yaitu sekitar 44,1 derajat Celcius, dan larut dalam benzen atau karbon disulfida. Fosfor merah kemudian yang kedua adalah fosfor merah. Fosfor merah berstruktur amorf dan strukturnya tidak jelas. Komponen utamanya diasumsikan berupa rantai yang dibentuk dengan polimerisasi molekul P4 sebagai hasil pembukaan satu ikatan PP. Selanjutnya, fosfor hitam. Fosfor hitam adalah isotop yang paling stabil dan didapatkan dari fosfor putih pada tekanan tinggi, yakni sekitar 8 GPa. Fosfor hitam memiliki kilap logam dan berstruktur lamelar. Selanjutnya adalah pembuatan fosfor. Yang pertama, fosfor putih. Fosfor putih diproduksi dengan proses elektrotermal dan akibatnya permintaan energi sangat tinggi. Setiap ton fosfor diproduksi membutuhkan sekitar 14 mWh. Yang kedua adalah fosfor merah. Fosfor merah ini terbentuk dengan memanaskan fosfor putih untuk 250 derajat Celcius atau sekitar 482 derajat Fahrenheit, atau dengan mengekspos fosfor putih terhadap sinar matahari. Fosfor merah tidak beracun dan tidak berbahaya seperti fosfor putih, meskipun pemanasan gesekan yang cukup untuk mengubahnya kembali ke fosfor putih. Biasanya fosfor merah digunakan dalam pertandingan keselamatan, kembang api, bom asap, dan juga pestisida. Yang ketiga adalah fosfor hitam. Fosfor hitam adalah bentuk reaktif paling fosfor dan tidak memiliki penggunaan komersial yang sangat signifikan. Selanjutnya adalah struktur dan sifat fosfor. Yang pertama, fosfor putih. Fosfor putih ini berbentuk seperti lilin, dan dia itu adalah transparan padat. Titik lelehnya adalah sekitar 44,1 derajat Celcius atau sekitar 111 derajat Fahrenheit, dan titik didihnya 280 derajat Celcius atau 536 derajat Fahrenheit. Fosfor memiliki kerapatan 1,88 gram per cm kubik. Jika disimpan dalam ruang hampa, fosfor menyublim jika terkena cahaya. Selanjutnya adalah fosfor merah. Fosfor merah ini berbentuk bubuk merah. Fosfor merah biasanya dibuat dengan memanaskan fosfor putih dengan katalis pada suhu 240 derajat Celcius atau sekitar
464 derajat Fahrenheit tanpa katalis. Fosfor merah menyublim pada suhu 416 derajat Celcius atau sekitar 781 derajat Fahrenheit. Densitasnya adalah 2,34 gram per cm kubik. Dan fosfor ini tidak larut dalam kebanyakan cairan. Selanjutnya adalah fosfor hitam. Delta A hitam dan delta B hitam ini adalah dua bentuk fosfor hitam. Ketika fosfor merah dipanaskan dalam tabung tertutup di 803 Kelvin, bentuk delta A hitam terbentuk. Hal ini dapat menyublim di udara dan memiliki baik kristal rombohedral atau monoklinik buram. Ia tidak mengoksidasi di udara 473 Kelvin. Delta B hitam terbentuk. Nah, ini saya menyajikan gambar fosfor. Bisa kita lihat fosfor adalah berbentuk seperti bubuk, dan ini biasanya kita temukan pada korek api dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah sifat kimia fosfor. Fosfor putih adalah bentuk yang paling sering terjadi pada suhu kamar. Fosfor putih ini sangat reaktif bila terkena atau bergabung dengan oksigen, akan mudah terbakar secara spontan atau otomatis. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, fosfor putih disimpan di dalam air di laboratorium kimia. Fosfor mudah bergabung dengan halogen. Halogen adalah unsur-unsur yang membentuk kelompok 17 atau 7A dari tabel periodik. Selanjutnya adalah kegunaan fosfor. Yang pertama, sebagai lapisan dasar dalam alat pengecatan. Yang kedua, untuk membuat korek api. Nah, untuk membuat korek api ini biasanya fosfor merah. Yang ketiga, memberi rasa asam pada minuman ringan. Yang keempat, kalium fosfat digunakan untuk membuat soda kue atau makanan. Selanjutnya, perbedaan sifat-sifat fosfin dan amonia. Yang pertama, sifat kimia amonia. Amonia dalam suhu kamar berwujud gas yang tidak berwarna, memiliki bau yang sangat menyengat dan mempunyai rasa seperti logam alkali atau sabun. Ketika dihirup bisa membuat air mata mengalir. Kemudian, amonia ini bersifat lebih ringan dari udara sehingga akan bergerak ke atas pada keadaan normal. Gas ini sering jatuh ke bawah dan terakumulasi bersama air hujan. Amonia ini juga larut dalam air. Perbandingannya 1 liter air berbanding dengan 1.300 liter volume gas amonia. Karena kelarutannya dalam air sangat tinggi, gas ini jarang dijumpai di permukaan air. Kemudian gas amonia dapat mudah diubah wujudnya ke cair dengan mengkondisikannya pada tekanan 8 sampai dengan 10 atmosfer atau atm. Gas amonia mendidih pada suhu 239 derajat Kelvin atau negatif 35 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer atau atm. Selanjutnya, sifat kimia dari amonia tadi. Yang pertama, stabilitasnya termal, mudah terbakar. Amonia akan teroksidasi ketika direaksikan dengan oksida logam pada suhu tinggi. Amonia bereaksi dengan halogen dan menghasilkan produk-produk yang berbeda, tergantung dari jenis halogen yang direaksikan. Ketika amonium direaksikan dengan klorin terbatas, akan menghasilkan amonium klorida. Dan jika direaksikan dengan klorin berlebih, akan menghasilkan nitrogen triklorida. Selanjutnya, reaksi amonia dengan bromin akan menghasilkan amonium bromida dan gas nitrogen. Selanjutnya adalah sifat kimia fosfin. Fosfin memiliki nama kimia hidrogen fosfida dengan formulasi kimia pH 3. Pemilihan fosfin sebagai fumigan dalam pelaksanaan fumigan pada produk makanan, olahan,
biji-bijian, dan sereal yang sensitif terhadap metil bromida. Selanjutnya adalah tabel sifat fosfin. Sifat kimianya itu pH 3. Bisa kita perjelas. Baunya karbit atau bawang putih. Titik didihnya 87,4 derajat Celcius. Titik leburnya 133,5 derajat Celcius. Berat molekulnya adalah 34,04. Gravitasi khususnya gas atau udara itu adalah 1. Liquid atau air 4 derajat Celcius atau sama dengan 1. Yaitu fosfinnya 1,214 derajat untuk gas dan 0,746 derajat untuk liquid atau air. Yang ketujuh, panas penguapan. Fosfinnya adalah 102,6 kal per gram. Titik ledakannya 1,79% di udara. Kelarutan dalam air, fosfin ini memiliki sifat yang sangat larut. Rekomendasi WHO atau FAQ biji-bijian yang belum diolah adalah 1 ppm. Sedangkan biji-bijian yang telah diolah 0,01 ppm. Kemudian efek pada serangga. Pada telur syarat pernapasan fosfin adalah lambat dan pada larva cepat. Pada pupa syarat pernapasannya lambat. Kemudian di serangga yang dewasa syarat pernapasannya cepat. Kemudian efek pada lingkungan. Fosfin ini tidak memiliki efek ke lingkungan. Waktu pemaparan atau exposure time-nya minimal 5 kali 24 jam atau sesuai spesifikasi produk. Kemudian alat bantu aplikasi ini relatif tidak perlu. Faktor konversi atau gram per meter kubik ini adalah 730. Selanjutnya, macam-macam halida fosfor. Ada 3 fosfor halida biner yang mengandung fosfor dalam bilangan oksidasi plus 5, plus 3, dan plus 2. Semua senyawa telah dijelaskan dalam berbagai tingkat detail, meskipun keraguan serius telah dilemparkan pada kebanyakan PL5, campuran kalkogen, halida juga ada. Selanjutnya adalah proses pembuatan asam fosfat dan fosfit. Proses pembuatan asam fosfat ini ada 2 proses, yaitu wet process, di mana proses ini memproduksi asam fosfat tidak murni. Kemudian thermal process, dengan membakar fosfor agar terbentuk asam fosfat murni. Produksi fosfor menggunakan electric furnace process. Selanjutnya, proses pembuatan asam fosfit. Dalam kimia, ester fosfit atau organofosfit biasanya mengacu pada senyawa organofosfor dengan rumus POR3. Mereka dapat dianggap sebagai ester dari asam fosfor tautometer yang tidak teramati. H3PO3 dengan contoh paling sederhana adalah trimethylfosfit. POCH3 3 kali. Beberapa fosfit dapat dianggap sebagai ester dari tautometer dominan dalam asam fosfor. HPOOH 2 kali. Kemudian struktur dan sifat fosfat. Fosfat terbuat dari 1 atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Banyak fosfat tidak larut dalam air. Fosfat dapat dibuat dengan mensubstitusi sebagian atau semua hidrogen asam fosfat dengan logam. Tergantung dengan jumlah atom hidrogen yang diganti, senyawa yang dihasilkan digambarkan sebagai fosfat primer, sekunder, atau tersier. Fosfat primer dan sekunder mengandung hidrogen yang merupakan garam asam. Fosfat sekunder dan tersier, dengan pengecualian dari natrium, kalium, dan amonium, memiliki sifat tidak larut dalam air. Natrium fosfat tersier bermanfaat sebagai deterjen dan pelembut air. Fosfat primer cenderung
lebih larut. Kemudian untuk struktur dan sifat fosfid itu adalah struktur umum ester fosfid menunjukkan pasangan elektron bebas pada P. Sintesis dari PCl3, ester fosfid biasanya dibuat dengan memperlakukan fosfor triklorida dengan alkohol. Ester fosfid juga dapat dibuat dengan transesterifikasi karena mengalami pertukaran alkohol saat dipanaskan dengan alkohol lain. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya harap video ini bisa membuat kita semua lebih mudah memahami tentang materi fosfor. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.